Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Adada kulli harfin kutiba yutabu dahra dahirina abadal abidin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Adalah sebuah fasal ay hadza faslun surutu sihhatihi. Bahwasanya beberapa syarat sahnya saum. Bahwasanya beberapa syarat sahnya saum iku arbaatun, ada 4. Iku arbaatu asya'a, ada 4 beberapa perkara. Islamun, rupanya Islam, wa aklun, dan berakal, wa naqa'u, dan suci, min nahwi haidin, dari sejenisnya haid, wa ilmun, dan mengetahui bikaunil wakti, dengan adanya waktu, ada iku qabilan, waktu yang menerima, lissaumi, untuk berpuasa. Kemudian di sini ada syarat-syarat sah, syarat-syarat puasa. Syarat puasa ini yang harus dipenuhi sebelum melakukan berpuasa. Di sini ada syarat sah, ada syarat wajib. Di syarat orang yang sah melakukan puasa sendiri, nanti ada syarat orang yang wajib melakukan berpuasa ada sendiri. Nah, syarat sah di sini, ya, syarat sah ada 3. Ada 4. Yang pertama Islam. Ay fil hali fala yasihu min kafirin aslin wala murtadin. Maka kalau orang itu orang kafir asli, ya, orang kafir asli ataupun dia kafir murtad, ini sama-sama tidak sah ketika melakukan puasa. Walaupun ada perbedaan, kalau kafir asli ini ketika dia masuk Islam tidak dituntut untuk mengqadha. Tapi kalau kafir murtad, orang sudah Islam kemudian keluar dari Islam, dia tidak berpuasa, ketika puasa pun tidak sah. Tapi ketika dia kembali lagi ke Islam, dia harus mengqadha puasa ataupun sholat wajib yang selama dia murtad. Gitu. Ini bedanya orang kafir asli sama kafir harbi, kafir murtad. Terus nomor 2 wasaniha aklun. Nomor 2 berakal. Ayatamayyazu fayakhruju bihil majnun wa nahwuhu wasobiyyu idla tamyiza indahu walaysal muradu bil aqlu at-tabi'iyyu li'annahu la yakhruju bihi naidin as-sabiyyu. Nomor 2 berakal, artinya dia berakal sudah tamyiz. Ya, tamyiz. Maka bagi orang gila, ya, orang gila tak punya akal, ataupun anak kecil, ya, anak kecil, ini anak kecil yang belum tamyiz, ini tidak sah puasanya, ya, tidak sah puasanya. Contoh kayak cuma arwah, ya, arwah suruh puasa, ya, suruh belajar puasa, yaitu masalah sah atau tidaknya belum sah karena dia belum tamyiz. Idla tamyiza indahu, karena kalau anak kecil yang tidak anak kecil itu tidak mempunyai sifat tamyiz. Nah, kecuali anak yang sudah tamyiz ini baru boleh sah untuk melakukan puasa, walaupun itu belum wajib. Itu pahala untuk siapa? Pahalanya untuk orang tua. Wasalisuha naqa'u min nahwi haidin.
Nomor 3, syarat sahnya itu suci dari haid, nifas, wiladah, ya, walau li alaqatin au mudghatin, ataupun cuman melahirkan masih berbentuk darah kempel, segumpal darah, keguguran sama, termasuk ya tidak sah berpuasa. Ataupun dia sudah berbentuk daging, ya, wa ilam tarodaman, walaupun setelah melahirkan dia tidak ada keluar darah nifas ataupun tidak ada keluar darah sama sekali. Wa yahrumu 'alal haidi wan nufasa'i al imsaku bi niyati shaum. Nah, kemudian kalau wanita ada ketika dia sedang haid atau nifas dia melakukan imsak. Imsak ini maksudnya menahan diri dari perkara yang membatalkan puasa, tapi diniati shaum. Ini hukumnya haram. Karena orang yang sedang haid ini diharamkan untuk berpuasa. Ya, haidnya, jadi yang mengharamkan puasanya itu karena wujud haidnya. Kalau seandainya kamu sudah suci, ya sudah suci, tapi kamu mama suci sebelum imsak, ya, sebelum imsak kamu suci, sebelum fajar kamu sudah suci, tapi kamu belum mandi wajib. Lah itu bagaimana Pak, habis itu saya ketiduran tapi ternyata saya sudah suci. Enggak, hukumnya ini tetap kamu sudah kewajiban berpuasa. Nah, sudah kewajiban berpuasa. Karena apa? Yang mengharamkan ini bukan hadasnya tapi haidnya. Nah, kamu diperbolehkan mandi ya secepatnya, kemudian ketika kamu memang sudah menginapkan niat di waktu malam, ya kamu berarti dihitung puasa. Kalau tidak berarti kamu punya hutang puasa. Tapi aslinya kamu tetap wajib untuk imsak. Terus nomor 4, warabiuha ilmun ai dzanna biqaunil waqti qablan lisaumi. Nomor 4, mengetahui bahwa waktu tersebut diperbolehkan untuk berpuasa. Jadi ada hari-hari yang tidak boleh untuk berpuasa, yaitu Idul Adha, Idul Fitri, Ayyamut Tasyrik, yaitu tanggal 11, 12, 13 bulan Dzulhijjah. Kemudian ada Yaumus Sak, ini tak boleh puasa ya. Kecuali Yaumus Sak ini ada beberapa orang yang tetap diperbolehkan seperti yang saya sampaikan di awal-awal. Faslun, ingatlah bahwa ini adalah sebuah fasal surutu wujubihi, bahwasanya beberapa syarat wajibnya saum iku khamsatu asya'a, 5 beberapa perkara. Islam rupanya Islam, wa taklifun dan mukallaf, wa itaqatun dan mampu atau kuat lah, itaqah itu kuat untuk berpuasa, wa sihhatun dan sehat, wa iqamatun dan berada di rumah, artinya tidak dalam bepergian jauh. Nah, sekarang tinggal syarat wajib. Siapa saja yang wajib untuk berpuasa? Ya, siapa saja yang wajib untuk berpuasa? Nah, ini kalau syarat-syaratnya sudah ada, ya maka sudah jatuhlah kewajiban itu. Yang pertama adalah Islam. Walau fima mado fayastamilu al murtadu, walaupun Islamnya ini sudah lewat, artinya dia sudah murtad, masih tetap kewajiban sebetulnya. Orang murtad ini masih tetap kewajiban puasa, ya kewajiban sholat, ya, kewajiban zakat. Tapi ketika di saat dia sedang murtad, ya puasanya tidak sah, sholat juga tidak sah. Tapi ketika dia sudah masuk Islam kembali, wajib diqodho. Itu orang murtad. Alasannya li'annahu mukhatabun bil adai kal muslimi lisabki islamihi, karena orang murtad itu sejatinya adalah orang yang menjadi khitab atau sasaran yang diwajibkan untuk
melaksanakan perkara-perkara fardu seperti hanya orang Islam. Yang kedua, wasaniha taklifun ay buluhun wa aklun. Yang kedua adalah mukallaf. Mukallaf itu apa? Balik juga berakal. Jadi kalau kamu ngaji di kitab Aqidatul Awam, ya, bagi orang mukallaf wajib meyakini bahwa Allah mempunyai sifat-sifat wajib. Jumlahnya ada 20. Nah, mukallaf itu apa? Dia balik ngakal. Ya, balik dan berakal. Sebab apa? Ketika seorang sudah mukallaf ini artinya apa? Orang yang sudah dituntut untuk melakukan perkara-perkara yang wajib. Ya. Fala yajibu asomu ala sobi, maka tidak wajib berpuasa atas anak yang masih kecil. Artinya sobi ini belum mencapai balik. Itu tak wajib. Ya, walaupun ketika dia sudah tamyiz puasanya sudah sah. Tapi belum wajib. Wa majnunin wa muhma alaih wa sakron. Begitu juga tidak wajib bagi orang gila, orang yang terkena epilepsi atau ayan, ya, ataupun orang yang mabuk. Ya, orang yang mabuk. Amal qada'u fayajibu ala sakroni, sakron mustahrikon. Ya, tetapi bagi orang yang mabuknya itu sehari muput. Ya, sehari muput dari pagi sampai sore sampai maghrib mabuk terus. Nah, di sini dia tetap wajib untuk mengqadha. Wal muhma alaihi mutlaqon, begitu juga wal muhma alaihi mutlaqon ay sawa'un ta'adda bil ihma'i aula. Ya. Begitu juga orang yang ayan, baik itu ayannya ini disengaja atau tidak disengaja. Aula lakin alal fauri nginda ta'adi wa ala tarahi nginda adamihi. Lah kalau orang sumpama dia ayannya sengaja ataupun mabuknya sengaja, ini mengkodonya wajib untuk disegerakan. Kalau tidak disengaja, ini wa alat tarohi inda adamihi, maka boleh untuk santai aja lah nanti, ya, asal jangan sampai lewat bulan Ramadan yang datang lagi yang baru datang. Ya, artinya apa? Nanti kamu tetap wajib qadha juga tambah wajib fidyah. Ya. Bi khilafi sholati la yajibu alaihi qada'uha. Ya, berbeda dengan orang ayan, ketika dia meninggalkan sholat sebab ayan maka tidak wajib untuk mengqadhanya. Ila idza kana muta'adiyan. Ya. Tapi yang tidak wajib mengqadha ini memang kalau dia ayannya ini adalah ayan yang tidak disengaja. Kalau ayan yang dibuat-buat maka wajibu al majnuni, baik itu orang ayan ataupun orang gila, ya, ini tetap wajib untuk mengqadha. Lah apa orang gila dibuat-buat ada? Ya mestinya ada. Nah, mungkin disuntik gila, ya, pakai durasi berapa jam, kan ada itu suntik gila. Nah, kemudian nomor 3 itu syarat wajib yang pertama Islam, yang kedua akil dan balik atau mukallaf. Kemudian yang nomor 3 itokoh ay kudratun li saumi fala yajibu ala man la yutikuhu likibarin aw marodin yubihu tayamum. Yang nomor 3 syarat wajib, dia wajib hukumnya berpuasa kalau dia mampu untuk berpuasa. Ya, maka ya, wajib bagi orang yang memang benar-benar mampu. Kalau memang tidak mampu sebab dia sudah tua pikun, kemudian ataupun dia sedang sakit yang diperbolehkan untuk tayamum. Ya, artinya apa? Sakit yang tidak kalau tayamum itu kan seumpama dia kena demam. Kalau terkena air kemudian dia
tambah parah, maka di situ diperbolehkan untuk tayamum. Lah kalau sakit seperti itu sudah diperbolehkan untuk tidak berpuasa, tapi wajib mengkodok ketika nanti sudah sehat atau sudah kuat ya. Dan kemudian Pak saya tidak mampu kalau puasa, lah kenapa? Lapar, ya, namanya puasa ya lapar ya. Puasa nggak mampu katanya karena lapar, yang puasa ya haus ya lapar gitu. Itu secara dohirnya, tapi makna sesungguhnya ini bukan hanya menahan diri dari makan dan minum saja, tapi menahan dari segala hawa dan hawa nafsu. Kemudian nomor 4, warobi wasihatun, syarat wajib dia sehat. Fala yajibu ala maridin, maka tidak wajib puasa bagi orang yang sakit. Qala fi sarhil minhaji wa yubahu tarkuhu biniyati tarakhusi limaradin yadurru mahu shaum dororon yubihu tayamum. Ya. Di dalam kitab sarahnya kitab Minhaj ya. Ini dikatakan diperbolehkan untuk tidak berpuasa dengan niat untuk mencari kemurahan atau keringanan. Karena alasan dia sedang sakit, yang mana ketika dia berpuasa maka sakitnya akan bertambah parah. Nah kalau kamu nggak tahu bagaimana memvonis ini parah apa tidak, yaitu sesuai dengan anjuran dokter, karena dokter ini lebih tahu tentang masalah penyakit. Wa intor ala saumi sumal marodu ingka namut bikon falahu tarkun niyah au mutaqatti'an fa in kana yujadu waqta syuru'i falahu tarkuha. Nah dan sini kemudian wa in tara'a ala saumi, ketika orang sedang berpuasa, sudah dalam bulan puasa pula, kemudian dia datang penyakit ya, sumal marodu, kemudian sakitlah dia. Ingkana mudbikon, kalau sakitnya ini tetap ya, memang sakitnya ini permanen, falahu tarkun niyah, maka boleh dia tidak berniat di waktu malam. Tapi ketika mutaqatti'an ya, ketika sakitnya ini putus-putus, artinya tidak tetap, tidak permanen, kadang sembuh kadang sakit, kadang sembuh kadang sakit, maka di situ dia tetap wajib mabit ya. Jadi tabyitun niat ya, wajib untuk menginapkan niat di waktu malam, tetap wajib. Nah seandainya nanti di tengah-tengah berpuasa di siang hari, malam dah niat, siang hari tak kuat ya, karena penyakitnya tambah parah, maka dia diperbolehkan untuk tidak berpuasa, atau diperbolehkan untuk dibatalkan. Wa khamisuha iqamah. Kemudian nomor 5 yaitu berada di rumah, artinya dia tidak sedang dalam perjalanan. Maka ketika dia sedang dalam perjalanan, fayubahu tarkus shaum li safarin tawilin biniyati tarakhus, maka diperbolehkan bagi orang musafir untuk tidak berpuasa dengan niat untuk mendapatkan keringanan ya. Fa in tadarrara bihil fal fitru afdolu, kalau ketika dalam perjalanan dia kok berpuasa ini bisa menjadi bahaya, maka tidak berpuasa ini hukumnya lebih afdol, lebih utama. Tapi wa illa fasaumu afdolu, ketika tanpa bahaya maka puasa ini lebih utama. Seperti gini, kamu bulan puasa ke Jawa ini dari Batam ke bandara 20 menit, dari bandara ke Jogja selama 2 jam, dari Jogja sampai ke Pondok Garjo ini paling 3 jam, paling lama ya, kadang 2 jam, nah kadang 1 jam. Nah ini di situ kan kalau tanpa ada bahaya kamu tetap berpuasa, yaitu lebih afdol kamu berpuasa ya, lebih afdol. Tapi seandainya kamu tak puasa pun tidak ada masalah, ini hanya tingkat keafdolannya, afdol puasa apa afdol tidak, tapi tetap hukumnya yubahu, diwenangkan ya.
atau mubah untuk tidak berpuasa ketika kita dalam perjalanan jauh. Sumakola wallahu alam bishawab.